Hai kawan Loka, kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yang sudah tidak asing lagi untuk produk usaha bisnis lokalnya. Usahanya apa? Dia adalah owner dan founder dari Makaroni Ngehe, Ali Muharam. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Ali Muharam. Bro, thank Yes you bro, ya. sama-sama. Waktunya udah hektik banget ya untuk akhirnya kita finally bisa dapat Ya, ketemu. sama-sama. Terima kasih juga udah ngundang. Sama-sama lo bisa dapat men-sharingkan pengalamannya kawan lo kan. Nah, tanpa buang waktu. Pertama, kenapa lo milih bisnis ini? Kedua, kenapa lo milih namanya Makaroni Ngehe? Kenapa harus makaroni? Kenapa nggak yang lain? Kue bolu gitu jangan atau apa? Oke, sekarang nih jawab nih. Gimana? Yes. Kenapa milih makaroni? Karena ini ada ikatan spesial antara gue sama makaroni gitu. Jadi dulu waktu umur berapa ya, umur 6-7 tahunan lah, tahun 93-an, itu nyokap biasa bikin untuk sajian lebaran makaroni yang kering gitu kan. Terus jadi orang-orang yang datang ke rumah tuh penasaran gitu, ini apa sih kok rasanya beda gitu kan. Nah menjelang tahun-tahun berikutnya banyak orang yang ngikutin bikin gitu, sampai akhirnya tahun 2000-an di Tasik banyak yang ikut yang jualan. Nah terus nyokap dulu bilang gini, kenapa nggak kepikiran ya kita dulu bikin usaha, karena sepengakuan kita di kampung kita tuh kita yang pertama gitu. Jadi ya udah akhirnya berbekal pengen bikin nyokap seneng, ya udah jadi dijadiin lah itu makaroni usaha. Makaroni menjadi usaha. Ya. Jadi awal mulanya dari tadi coba-coba, terus lo memang seneng makaroni juga. Ya, ya itu juga favorit juga, makanan Nah, favorit. terus untuk nama yang nyeleneh, kok lo berani sih? Pakai ngehe itu. Itu kan konotasinya Ya. istilahnya negatif. Ya, ya. Ya kan, gitu. Untuk sebagian orang memang apa ya? Itu ada dua kekuatan sih sebenarnya, kekuatan dari segi fonetik, terus dari segi apa ya? Kasarnya itu kayak kedengarannya itu enak gitu. Dari tulisannya pun simple, padat dan jelas gitu lah. Dari segi branding itu udah kena banget gitu. Dan kedua, kenapa gue pakai nama ngehe ya karena dulu fase hidup gue ngehe banget gitu. Jauh sebelum memulai usaha pernah jadi fish boy pernah, terus jadi kayak apa, kerja di kantin karyawan pernah gitu, terus berbagai jenis pekerjaan udah pernah dilaluin gitu. Dan akhirnya dan berpikir bahwa jangan sampai setelah gue buka usaha fase hidup gue harus balik lagi ke fase ngehe gitu. Nah jadi itu dijadikan sebagai reminder sih, biar setiap gue lihat tulisan itu gue harus selalu ingat lo harus bisa bisa mempertahankan hidup lo, jangan sampai balik lagi ke fase ngehe itu. Dan mengupgrade ourselves ya tentunya. Yes, iya. Nah, terus lo dari awal kuliah emang udah coba-coba usaha apa gimana? Lo kok berani decide mungkin lo tidak bekerja di suatu company yang well corporate atau well managed gitu, tapi lo berani decide di umur lo yang masih muda lo menjadi seorang being entrepreneur. Oke. Gimana? Memang dulu pertama kali coba-coba usaha itu waktu SD. Gitu. Jadi SD itu kayak orang tua kan punya usaha kayak penampungan barang bekas tuh. Jadi tahu harga aluminium berapa, besi berapa, plastik berapa. Terus main ke rumah temen dan di halaman belakang tuh wah menggunung gitu kan. Buat mereka tuh sampah gitu. Tapi buat gue tuh kayak wah ini bisa jadi uang nih gitu kan. Akhirnya nanya ke si ibunya, Bu saya beli deh 7.000 gitu kan. Dia dengan senang hati banget karena kan sekalian dibersihin gitu kan halaman belakangnya. Gue bawa, gue karungin terus jual ke penampungannya gitu. Dari situ gue bisa dapat untung 20.000. Nah, terus lo nge-build-nya itu untuk si Makaroni Ngehe ini lo nunjuk teman-teman yang partnership, untuk apakah ada partnership juga lo sama teman-teman dekat lo, lo bantuin gue dong bikin strategic planningnya, lo bikin bisnis plannya, gimana? Itu Forecast-nya, sebagainya. untuk awal sih
nggak ada ya, jadi semuanya gue lakuin sendiri gitu. Mulai dari setup tempat, terus masak sendiri, terus manggul-manggul makaroninya sendiri gitu, like bener-bener dari bawah banget gue ngelakuin hal itu. Dan kenapa hal tersebut sesuatu hal yang benar-benar gue syukur ya gitu, karena ketika kita terlibat dari sebuah usaha dari nol banget, itu rasanya beda ketika kita dikasih usaha yang udah jalan gitu. Dan untuk teman-teman sendiri pun baru bergabung ketika cabang kedua, dan itu pun sebagai kayak pengurusnya lah gitu, bukan sebagai the part untuk manajemen. Bukan sebagai part perdana modal gitu, tapi lebih ke manajemen. Tapi jadi benar-benar untuk capital pertamanya benar-benar purely daripada Ali sendiri ya. Yeah. Oke, jadi teman-teman hanya support. Yeah. Ceritain dong ke kawan Loka dari awal sampai dengan sekarang, lu cara masarinnya terutama pertama gimana? Okay. Offline, online atau gimana? Dari mouth to Nah, mouth atau gimana? Ini yang menarik. Waktu itu orang lagi gencarnya usaha lewat sosial media gitu. Tapi gue berpikir sebaliknya gitu, karena jangan kita harus bisa stand out gitu. Ketika kita ikut-ikutan arus memasarkan produk di sosial media, let's say Twitter waktu itu value-nya kurang stand out gitu. Nah dari situ gue memilih let's the product do the marketing gitu, karena itu udah gue ngerasa itu produk udah unik banget gitu, dari namanya, terus dari setup tempatnya gitu. Gue waktu itu nggak memilih untuk pemasaran di sosial media, tapi lebih ke mouth wording gitu lah, orang-orang yang dari mulut ke mulut gitu. Okay. Tapi ketika cabang udah ada beberapa, ketika dirasa waktunya udah tepat untuk ke sosmed, baru kita sosmed. Oh jadi, nah selama 4 tahun untuk teman-teman yang mau menjadi entrepreneur nih, kurang lebih kalau dari parameter lo berapa lama untuk, kalau lo kan mikirnya kebalik, sosmed baru jalan, untuk baru running kan, kalau ini lo mikir kebalik, nah itu kurang lebih kalau lo ya yang lo terapkan, yang lo aplikasikan berapa lama? Dari sekitar setahunan ketika ngelihat produk ini udah mulai ada penggemarnya, baru berani bikin Twitternya dan sebagainya gitu. Tapi mungkin formula ini bisa berlaku untuk A, tapi bisa nggak berlaku untuk B gitu. Tergantung dengan karakter produk kita. Di sosial media pun memang itu platform yang sangat-sangat bagus untuk memasarkan produk gitu. Cuman karena waktu itu gue ngelihat produk gue enaknya di mouth wording dulu nih gitu, baru ke sosial media gitu. Nah terus sekarang kita bicara omset bro. Lo omset kira-kira overall dari satu outlet berapa? Untuk yang harian, rata-rata harian yang kita dapat itu rata-rata 3 sampai 4 juta lah. 3 sampai 4 juta per outlet. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11, jam 10 sampai jam 10 lagi. Oh, oke, 10 pagi sampai 10 malam. 10 malam ya. Terus kalau skema pemasarannya gimana sampai bisa dapat 25 cabang dalam 4 tahun. Awal-awal sih memang pas cabang pertama, kedua dan ketiga itu temen nyimpen modal gitu, dikasih persentase sekian gitu. Tapi untuk sisanya dari uang perputaran uang sih, dari cash flow. Dari cash flow. Ya. Ada tempat lagi, tabung, buka lagi, dan kebetulan karena penggemarnya setiap buka baru itu selalu ada gitu makaroninya. Jadi kita alhamdulillahnya tuh nggak perlu pinjam ke bank untuk modal dan sebagainya. Jadi murni dari uang sendiri. Sendiri. Hebat lo bro. Nah terus untuk produknya sendiri ada berapa produk? Produk yang kita jual? Oke. Bihun kering, mie kering, terus bihun ada kering? Mie kering. Boleh di detail nggak? Okay. Bihun kering maksudnya tetap makaroni? Iya, enggak, itu dari bihun. Kita goreng kering, crunchy banget gitu. Terus untuk mie kering, mie kuning kita goreng deep fried, crunchy juga. Terus otak-otak
Otak-otak itu ya otak-otak ikan kita goreng terus dipotong-potong gitulah. Otak-otak terus ada usus goreng, usus ayam, makaroni basah, makaroni kering. Berarti ada sekitar 7 varian lah ya. Udah banyak ya. Ya. Awal mulanya berapa varian? Awalnya cuma dua aja, basah dan kering. Basah dan Iya. jadi hanya yang seperti tadi makaroni kering yang SD waktu SD Iya. dari SD gue suka Iya. itu sampai yang Yang skotol itu. Yang- Kita nggak ada skotol sih, Oh. basah. Jadi basah itu makaroninya digorengnya itu setengah matang. Oh, Gitu. Jadi kalau yang kering kan renyah. Nah kalau yang basah itu teksturnya tuh bener-bener makaroninya itu setengah matang. Gue belum kebayang, semoga di sini. Nanti dibawain ya, Ah. biar nyoba. Gitu. Nah, lalu yang membedakan makaroni ngehe atau si mahe ini dengan yang lain-lain apa nih? Dengan kompetitor? Kompetitor lu banyak nggak by the way? Udah ada sih beberapa yang mendiam followers atau ya, followers ya. Kalau untuk saya anggap kompetitor bisa jadi kompetitor gitu, tapi saya nggak begitu fokus ke arah sana. Gitu. Kita lebih fokus ke evaluasi kualitas, terus gimana caranya kita bisa menjual produk dengan kualitas terbaik dan pelayanan yang prima gitu sih. Jadi kita nggak begitu mengkhawatirkan kompetitor ya, karena pada akhirnya yang jadi pionir pasti lebih tahu langkah-langkah ke depannya 2-3 kali langkah lebih maju gitu. Jadi ya kita sih cuman mendisiplinkan tim kita untuk selalu inovatif. Oke, that's good. Nah, tantangannya nih untuk lu kan untuk 25 gerai, 25 branch berarti lu SDM lu udah banyak. Pertama, ada berapa SDM total? Lalu gimana cara lu ngontrolnya? Lalu suka dan dukanya? Oke. Total itu kita dengan pegawai kantornya dan sebagainya mungkin 300-an lah. 300? 300. Okay. Sudah sama kru, terus pegawai gudang dan sebagainya gitu. Di regional 1, 2, dan 3 digabung mungkin 300. Itu semua lu full? Full yang lo yang kontrol. Jadi lo di dalam minggu ini lo keliling Jakarta di beberapa tempat. Lalu nanti mungkin misalkan di bulan depan atau di minggu keberapa lo keliling keluar Jawa gitu. Nggak dipastikan sih, nggak dipastikan. Lebih pas kebetulan ke sini ya ke sini gitu. Tapi ya sejauh ini alhamdulillahnya gue punya tim yang benar-benar solid gitu. Jadi dibagi 3 daerah kan, ada regional 1, regional 2, dan 3. Regional 1 DKI Jakarta, regional 2 Jawa Barat, regional 3 Jawa Tengah gitu. Dan gimana cara gua ngontrol orang sebanyak itu? Based on trust. Based on trust. Yes. Jadi mereka yang bergabung di Makaroni Ngehe, tim intinya benar-benar passionate about what they are doing gitu. Apa yang mereka lakukan benar-benar senang gitu lah. Mereka senang lakuinnya. Dan mereka bangga bisa kerja di Makaroni Ngehe gitu. Dan spirit itulah yang membuat Makaroni Ngehe bisa semaju sekarang dan tertular ke kru-krunya juga di outlet. Sehingga mereka melayani itu dengan girang banget, dengan ceria gitu. Jadi dan kayak nggak ada beban gitu. Profesional juga ya seperti itu. Nah, terakhir last question. Lo bisa sharingkan nggak ke teman-teman lokal untuk tips-tipsnya nih untuk memulai suatu usaha yang being as an entrepreneur sendiri. Gimana sharing tipsnya? Tips and triknya? Sebenarnya nggak ada. Kalau gue sendiri trik khususnya nggak ada gitu. Cuman kita harus benar-benar yakin banget sama apa yang akan kita mulai gitu. Ketika kita pengen buka sebuah usaha, pastikan kita mengenal usaha tersebut dari A sampai Z. Resiko-resikonya seperti apa. Terus karakter usaha tersebut seperti apa. Nah, kalau misalnya kita udah benar-benar mateng banget mengenal si karakteristik usaha tersebut, jalanin. Kalau misalnya kita udah yakin, kita udah bisa ngebayangin nih kita penjualannya seperti apa, kita cara marketingnya seperti apa, udah kebayang semuanya,
jalanin aja gitu. Karena satu hal yang selalu gue pegang, uang itu kita bisa selalu datang dan pergi gitu. Tapi usia kita nggak bakal bisa balik lagi. Once kita mulai usaha di usia yang sangat muda misalnya ya, terus kita rugi misalnya 50 juta, 100 juta, nggak masalah, itu pasti kita balik lagi gitu. Tapi semakin kita semakin lebih muda kita memulai usaha, maka peluang kegagalan itu semakin besar gitu. Tapi dengan demikian, dengan besarnya peluang kegagalan, besar juga peluang kita untuk belajar dari kegagalan tersebut gitu. Jadi saran gue sih buat kalian yang mau memulai usaha, mulai sedini mungkin, seberesiko mungkin, mau rugi 50 juta, 100 juta, gak masalah. Karena ya pengalaman itu penting gitu. Oke, waktu yang misalkan kita, habis ini kita lanjut lagi pasti di kesempatan berikutnya. Oke, demikian kawan Loka, teman-teman Loka, sharing, diskusi, tukar pikiran antara saya dengan owner dan founder daripada Makaroni Ngehe. Sampai jumpa di Loka Connect berikutnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe, dan bagi yang belum subscribe silahkan ya ditunggu ya. Thank you.